Shalom anak Miss Riris. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Berkati juga anak-anak kami yang akan belajar, supaya mereka juga dapat menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang patut kepada orang tua. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat anak-anak Miss Riris, kita saatnya sudah kelas 3. Kita masuk di kelas 3, tentu sikap kita juga harus semakin berubah, semakin giat belajar karena kita akan segera lulus tahun depan. Untuk itu mari kita buka buku kita, buku yang sudah dibagikan dari sekolah. Kita buka halaman 1, kita masuk bab 1, judulnya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Mungkin ada pertanyaan, loh Bu, kita kenapa belajar PKN? Kenapa kita belajar sejarah? Kita kan belajar agama. Nah, apa sangkut pautnya belajar PKN dengan agama? Kok dibahas demokrasi dan hak asasi manusia di agama Kristen? Apa sih hubungannya? Tentu ada yang berpikir seperti itu. Ini kan kita masuk agama Kristen. Nah, kenapa dibahas kembali di pendidikan agama Kristen? Karena ini sangat berkaitan. PKN itu berkaitan dengan agama, yaitu tentang sikap dan tingkah laku, perilaku manusia. Bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku yang baik dengan orang lain. Nah, saatnya kita akan belajar tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Mari kita buka bukunya, tentu harapan Miss, bukunya sudah dibaca. Jadi, ketika kita belajar daring seperti ini, kita tinggal menjelaskan secara singkat, dan apabila ada pertanyaan, nanti bisa dijapri. Kita buka buku kita halaman 2, yaitu pengertian demokrasi ada sudah jelas di sana, dan ini sudah sangat sering kita dengarkan. Demokrasi itu yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang kita masuk pembelajaran tentang HAM. Apakah itu HAM? Pengertian HAM, hak asasi manusia, merupakan hak pokok atau hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Tujuannya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi bila negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yaitu bully, tawuran pelajar, dan begal. Saatnya kita akan mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya dikumpul dalam 1 minggu ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.